Ambiar. Mohon maaf ya. Bintang tamu di sini tuh enak loh ya. Kenapa? Setiap segmen dia bisa duduk, dia bisa makan, dia bisa apa. Standby dong di sini dong. Biar fokus, Ini supaya Sobat Ambiar tahu setiap kita syuting, kita di belakang ada catering, ada buffet, all you can Bukan eat. masalah buffet 2025 enak banget. Silam nanti ini silamin enak banget bintang tamu lo. Sabar. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan ini bintang tamu yang satu ini. Bintang tamu. Guys, Abadi. itu dia memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Iya, betul. Buat kita Dulu semua. menghibur di layar televisi. Iya, Sekarang sekarang memberikan begitu banyak manfaat motivasi. buat siapapun yang Iya. ingin melaksanakan ibadah umroh. Betul. Dan namanya sudah berganti. Di Iya. Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bobby Rahman. Aduh, Bobby Rahman. Bobby Rahman sehat. Alhamdulillah. Happy banget ngeliatnya sekarang ngeliat postingannya, wih umroh, terus berangkatin jemaah umroh ya. Alhamdulillah. Semoga berkah. Amin. Semoga Amin. jemaahnya semakin banyak. Amin. Bobby kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kemarin Selvi Nabila sempat hadir ke sini dan dia juga menceritakan perjalanan umrohnya pun juga dengan hijrahnya yang ternyata ada hubungannya sama kamu. Kita mau kasih lihat satu. Iya. Jadi selfie itu diapain sama Bobby? Diapain? Sampai jadi hijrah gitu. Sebenarnya bukan diapain. Waktu itu syuting di Trans TV, ketemu di backstage. Memang udah proses bergelut di bidang umroh kan. Ya. Mungkin dilihat di postingan, terus nyapa, apa kabar? Udah lama ketemu, dia bilang. Terus, oh ya kamu sekarang sering umroh ya? Aku mau dong, dia bilang itu kapan-kapan berangkat. Yaudah boleh, langsung sambut kayak gitu. Terus, qadarullah dia nanya lagi, aku kapan ya bisa berangkat? Kamu sibuknya liburnya kapan? Bisanya kapan? Mungkin September, dia bilang gitu. Yaudah kita buat September ya. Tapi kalau bisa jangan tanggal sanu karena tanggal sanu saya biasanya haid, dia bilang gitu. Oke, kayaknya sama Allah tuh dikasih jadwalnya dan jalannya mudah gitu. Walaupun saya sama tim ada pertentangan karena pada saat itu Selfie kalau nggak salah lagi ada promo album ya. Yang promo single yang memang video klipnya tuh dia rambutnya basah pakai tank top doang gitu, sementara dia harus posting promo dengan Umroh, ya? flyer umroh gitu kan, jadi nggak nyambung kan. Cuman kayak kenapa dia pertama ngomong saya langsung kayak srek gitu, nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya Iya. walaupun ada pergelutan sama tim, Ya. saya pikir pasti ada kebaikan di sini nih. Kalau misalnya betul. walaupun saya berangkat karena ada masalah, tapi pasti next pasti ada kebaikan. Dan ternyata alhamdulillah sekarang berhijrah karena pada saat itu mungkin Selfie juga hatinya lagi bergelut dan itu prosesnya dan saya ada di dalamnya. Ya. Tuh gitu ya Karen. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini dia momennya dari Selvi Nabila yang bilang Bobby adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam proses hijrah. Jadi sedih. Buat kamu secara pribadi ya, punya travel umroh itu sebuah bisnis yang penuh dengan keberkahan, memberikan kesempatan orang lain untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Ketika kamu melihat sahabat kamu sendiri dalam proses hijrahnya menjadi diri jauh lebih baik, melalui pertolongan tangan Tuhan melalui kamu. Yang kamu lihat dari Selfie sekarang seperti apa? Terharu, rasanya tuh saya pernah ada di posisi itu 2 tahun lalu. Jadi ketika Selfie muncul lagi di postingan podcast, sosmed, saya ngerasain itu feelingnya. Jadi saya terharu aja, saya seneng gitu dan seneng juga ngelihat teman-teman yang walaupun mungkin nggak berangkat lewat travel saya, mungkin awalnya tanya-tanya sama saya, pergi sama orang lain. Saya udah ngerasa bahagia ngelihat teman-teman saya makin tambah umur, makin tambah berusaha belajar ke arah yang lebih baik dan termasuk salah satunya Selfie gitu. Jadi lihat teman-teman bukan cuma Selfie ya, siapapun itu kayak happy gitu. Jadi happy-nya nggak bisa diutarakan ya. Jadi gitulah pokoknya. Selfie sempat cerita nggak apa yang terjadi atau pergolakan dalam hatinya? Terakhir ketemu di program satunya lagi, itu cerita juga, dia bilang, aku bilang gini, kalau orang udah mulai hijrah pasti akan ada ujiannya. Ujiannya pertama dari diri sendiri dulu, kemudian nanti ada kayak merasa, kita kan kadang malam kebangun untuk tahajud gitu ya, udah dijadwalkan. Ada rasa pede, jangan-jangan temen gue masih pada tidur ya. Jadi kan kayak sombong gitu, jadi itu sebenarnya nggak boleh. Dari diri sendiri. Nanti fase itu akan lewat, ada fase di mana perekonomian aku bilang. Ekonomi akan dibersihkan harta kita dengan caranya Allah lah, bagaimana caranya.
kamu masih fase awal dan kamu harus siap dengan fase-fase selanjutnya, saya bilang gitu. Oh iya, dia bilang, dia cerita, saya itu katanya lagi dijauhin sama teman-teman saya. Nah itu salah satu fasenya juga, dan memang pola itu akan terjadi dengan sendirinya gitu. Teman akan kefilter dengan sendirinya gitu. Bobby, kamu kalau kita lihat sangat berubah sekali ya. Pemahaman kamu tentang ilmu agama pun kamu memutuskan untuk hijrah menjadi jauh lebih baik lagi. Apa yang membuat kamu, ya kami pun juga paham pada akhirnya kita manusia harus bisa jauh lebih baik lagi. Tapi buat kamu secara pribadi itu apa sih? Momen apa sih yang membuat kamu, oke, it's time for me now? Pertama dipukul sama yang terakhir lah ya, urusan rumah tangga ya waktu itu ya. Terus kemudian saya harus lebih baik, saya harus berubah. Mungkin ini teguran Allah yang tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tapi dari saya harus lebih baik. Kemudian Allah buka jalan, banyak sekali kemudahan saya untuk bisa menjadi ke arah lebih baik. Kemudian saya dipanggil haji 2023, terus 2024 dipanggil lagi haji 2 kali. Wow. Pas 2023, ada satu momen di mana di Mina gitu. Saya kan masih ada kerjaan yang memang belum terselesaikan gitu ya. Walaupun dengan niat saya udah mau hijrah, tapi saya masih manggung-manggung pakai dress up perempuan. Manggung-manggung, pokoknya saya jadi top. Kayak Bobby yang sebelumnya. Iya. Jadi pak orang saya cengir-cengir, menghibur, belakang turun dari panggung saya sedih, saya nangis gitu ya. Saya nggak mau kayak gini ya Allah. Gitu. Terus pas lagi hajian saya di Mina, saya berdoa, ya Allah tunjukkan apakah saya harus lanjutkan pekerjaan ini diam-diam, apakah saya harus serius gitu. Saya baca Quran digital dari handphone, saya scroll, saya berhenti, itu berhenti di At-Toha ayat 11 sampai 15 kalau nggak salah ya. Sungguh ini aku Allah Tuhanmu, sesungguhnya engkau sedang di tanah, di lembah yang suci. Lemparkanlah kedua terompahmu. Terompah itu kan sepatu ya. Jadi apa yang kita pakai selama ini gitu ya. Bahwasanya manusia akan mempertanggungjawabkan dan akan dihisap sesuai apa yang dia kerjakan. Laksanakan sholat. Intinya kayak gitulah. Kalimatnya ada yang terbalik-terbalik. Saya langsung kayak ditampar gitu. Kok nanya, kok dijawab dengan kalimat yang saya sepenggal baca itu kayaknya sesuai gitu. Langsung saya ikrar dalam hati, saya nggak mau lagi, tawaran apapun saya ambil, saya bilang gitu, saya nggak mau. Tapi pekerjaan masih panjang gitu kan. Pulang dari haji masih ngamen tuh, ada di Polda di mana, sampai Bu Haji ada polisi negor saya gitu. Cengir-cengir di meja tamu gitu kan. Pak Haji nggak pantas gini-gini, malu banget ya Allah gitu. Gue tuh udah nggak mau kayak gini, tapi kan kita nggak perlu menjelaskan sama orang ya gitu. Kita jalani aja terus. Kemudian udah beres tanggal 9 Maret 2024 kalau nggak salah, itu kontrak terakhir saya kerja. Tanggal 10-nya Ramadan. Jadi benar-benar kata Allah mungkin diselesaikan semua dan sekarang udah usah ambil lagi gitu. Walaupun tawaran-tawaran masih banyak ya. Jadi ya udahlah saya. Habisnya lah kalau gitu-gitu. Iya gitu. Dimudahkan jalannya saat itu ya. Kita berharap amalan yang kamu lakukan selama ini juga bisa berbuah hasil yang baik, menjadi berkah bukan hanya untuk kamu tapi juga buat anak-anak. Siapa nama anak? Bianza Malika Rahman sama Katia Anindya Rahman. Kangen nggak? Kangen lah. Tapi alhamdulillah kan tinggalnya di rumah. Oke, kita mau kasih lihat dulu. Ini momen Bobby dan juga anak-anaknya. Umur berapa mereka? Nanti Agustus yang cowok 9 tahun, nanti April yang cewek 7 tahun. Oh, beda 3 tahun ya. Iya. Ikut sama kamu? Kalau dari akte kan untuk ibunya, Ya. tapi karena sekolahnya dekat dari rumah, ibunya juga akhirnya domisilinya pindah, jadi dititip sama saya gitu. Oke, tapi mamanya masih suka ketemu sama anak-anak? Ketemu 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali gitu. Jadi apapun saya nggak batasin, mau ketemu silakan, mau diambil silakan. Gak pernah ngerecokin juga ketika lagi quality time, karena saya tahu pasti anak butuh ibunya gitu. Tuh, Iya. ibu dan bapak. Bobby, kita mau bahas satu permasalahan kamu beberapa waktu yang lalu. Ini juga sempat muncul di media online artikelnya, membuat kami juga cukup penasaran. Kita kasih lihat satu ini. Sudah lama bercerai dengan mantan istri, anak Bobby Rahman masih tidak mengetahui hal tersebut. Dirahasiakan, Emang benar Mas, jadi anak-anak selama ini juga nggak tahu. Kalau secara lisan kita nggak ngomong, tapi secara apa ya, mungkin batin ngomong ya, Feeling ya? feeling tahu gitu. Cuman kondisinya itu gini,
Kalau misalnya, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan ya, karena saya juga nggak tahu detail perihal mantan istri ya. Jadi kalau misalnya lagi habis weekend gitu kan, jalan sama ibunya anak-anak dengan siapanya saya nggak tahu gitu. Anak itu tuh sampai injek rumah balik lagi, tidak pernah sedikit pun keluar kalimat apa yang terjadi di sana, bersama siapa, makan kemana, main game sama siapa, enggak. Dia tutup. Tapi dia tahu dia ada sosok di sana gitu. Jadi anaknya tuh menjaga perasaan sayanya gitu. Tapi ada satu momen keceplosan. Jadi anak saya yang cewek itu dia bilang gitu, iya kan aku di rumah nggak ikut sama bunda main nge-gym. Dia bilang, kakak main game sama si Anu gitu. Terus ponakan anakku yang cewek langsung nengok mukanya, terus bisikin kakaknya, kakak kan gak boleh ngomong anu gitu. Aku pura-pura supaya agak apa? Awkward memecah. Iya, jadi aku pura-pura nggak lihat aja. Awkwardan itu ya. Tapi alasan kamu secara spesifik nggak mau kasih tahu atau belum mau kasih tahu tuh apa sih? Aku masih belum siap untuk kalau anak-anak kayak merasa fokus untuk kehilangan kedua orang tuanya. Itu doang sih. Tapi makanya kalau kondisi libur ada panjang, saya pasti ngajak ibunya buat jalan-jalan bareng gitu. Sama anak juga. Sama anak juga. Supaya dia nggak kehilangan momen itu. Bobby, kita ikut senang dengan apapun yang berubah dalam hidup kamu menjadi jauh lebih baik. Oke, di pagi-pagi ambiar kami ucapkan terima kasih buat Bobby Rahman. Kita akan balik saat lagi. Pagi-pagi ambiar geger. Kaget. Iya. Mas Clara, salam buat Kausa, sehat-sehat buat ketiga buah hati kamu ya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak buat ketiga pria ini. Tiga pria ini tergabung bersama dalam sebuah grup bernama Tiga Duda. Tiga Duda. Dedut ya, dedut. Bagus sih dikit ya. Kalau ini udah lama, udah lahir. Kita balik besok tetap di pagi-pagi ambiar.